Oke, selamat sore Mitra Sonata. Masih ditemenin sama Zeta di Wanita-Wanita Inspiratif, edisi Jumat 17 November 2023. Dan sesuai janji Zeta tadi ya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama sosok wanita, yang bakal menjelaskan upcoming event nih, khususnya dari DPPKB. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang fakta, tentang stunting, tentang anemia, dan sebagainya. Betapa pentingnya ya kita khususnya sebagai wanita untuk aware terhadap permasalahan stunting. Dan mumpung nih ya, deket-deket ini bakal ada event terkait stunting. Nah, makanya pas banget nih, hari ini Zeta udah kehadiran Kepala Dinas BPPKB Kota Bandung, Ibu Kenny. Halo Ibu. Halo juga. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah cukup sibuk hari Wah, ini. luar biasa. Terima kasih loh Bu ya sudah menyempatkan ke sini ya. Ya, apa sih yang enggak buat Sonata dan Oke, Mitra luar Sonata ya? biasa. Nah, Bu, nih tadi kan kita udah sempet ngobrol-ngobrol sama Mitra Sonata. Kalau memang di Bandung ini kan lagi apa ya, gencar-gencarnya ya untuk menangkal stunting lah ya, bukan menangkal, menumpas, menangkal, Mencegah. mencegah, wah segalanya pokoknya ya. Dan memang tadi tuh sempat lihat salah satu konten EGP di TikTok nih saya nih dari salah satu media yang menampilkan video yang menggambarkan bentuknya tuh kayak animasi gitu guys. Kalau misalkan kamu lihat animasi, jadi gambarannya tuh kayak orang tua tuh kayak jangan keluar, anak malah keluar. Jangan makan mie, anaknya malah makan mie kayak gitu. Terus ternyata di bridgingnya tuh seperti itu dan itu apa ya, mengedukasi untuk para orang tua khususnya supaya bentukan untuk mengajak atau mendidik anak tuh bukan dengan menyuruh, tapi ajakan. Dan salah satu cara mencegah stunting adalah bagaimana orang tua bisa mengajak anaknya untuk makan makanan bergizi, terus menjaga nutrisi dan sebagainya. Nah, itu betul ya dari Ya, DPPKB ya, karena di closingnya tuh ada bumper dari DPPKB tuh, Bu. ya, Oke. Itu kira-kira konten untuk apa sih itu, Bu, kalau boleh tahu nih? Kayaknya ya, bakal ada event sesuatu nih. ya. Terima kasih. Jadi gini, untuk stunting ini, jadi tidak hanya kita bicara dari aspek kesehatan, ya, seperti asupan gizi, tablet penambah darah, dan lain sebagainya. Tapi ini juga berkaitan dengan perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini bisa kita sampaikan ya untuk merubah perilaku masyarakat ini, terutama supaya mereka lebih peduli lagi tentang stunting, yaitu dengan cara-cara kampanye Mhm. dengan kemasan yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Jadi salah satunya itu Mhm. tadi itu ya seperti film-film animasi, Betul. kemudian juga pembuatan ada video dan film pendek juga kita sudah bikin juga gitu ya. Terus juga kita datangi sekolah-sekolah, kita nonton bareng seperti itu. Jadi terutama kan sasaran untuk keluarga yang beresiko stunting itu mulai dari pasangan usia suburnya, kemudian remajanya, kemudian juga ibu hamilnya ya. Itu juga kan dengan berbagai macam segmentasi seperti itu, tentunya pendekatannya juga beda-beda. Ya, jadi Betul. penyampaian informasi ke anak remaja tentunya beda kalau penyampaian informasi ke ibu-ibu ya, seperti itu. Jadi kita dengan berbagai macam cara bagaimana supaya masyarakat ini bisa merubah perilaku, salah satunya lebih mungkin peduli lagi terhadap pola hidup bersih dan sehat, ya, PHBS. PHBS, kemudian juga bagaimana, apa, untuk perhatian terhadap asupan gizi dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Nah, salah satu juga yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita menggerakkan seluruh masyarakat, unsur masyarakat Kota Bandung. Jadi urusan stunting ini memang tidak hanya urusan pemerintah kota saja, Betul. tapi ini urusan kita semua ya, apalagi dalam rangka kita mengawal SDM, calon generasi penerus Kota Bandung ke depan mau dikemanakan, mau seperti apa. Jadi ini mulai dari urusan yang harus menjadi perhatian dari skala kecil keluarga sampai mungkin pemerintah dan semua unsur pentahelixnya seperti itu. Oke. Nah, rencana selain tadi kemasan dalam hal pembuatan film animasi, film-film pendek dan sebagainya, kita akan adakan satu acara besar, event
dalam rangka itu tadi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, Oke. besok itu di tanggal 18 November, kita ada kegiatan namanya, Bandung Tangkas Tangkis. Tangkes. Nah, Nah, tangkes ini sebetulnya udah tahu kan, iya, itu tuh bahasa Indonesianya stunting ya. Katanya sih bahasa Jawa juga ya, tangkes ada itu. serapan dari bahasa Jawanya Iya. ya. Jadi intinya sih, Bandung ini gerak cepat dalam hal, mencegah stunting lah. Jadi Bandung Hmm. Tangkas Tangkis Tengkes. Nah, salah satu cara kita, mengedukasi masyarakat besok itu adalah dengan menggelar, wayang golek. Nah, itu menarik tuh, Bu. Tadi Iya, saya lihat tuh ada rangkaian acaranya dan sebagainya. iya, jadi besok itu ada pagelaran wayang golek, terutama dalam rangka mengedukasi, apa, masyarakat. Oke. Kenapa kita tempatnya juga di pusat kota, jadi Di mana tuh? rencananya besok itu di, eee, sekitaran Cikapundung River Spot dan Jalan Soekarno. Wah, di pusat Di keramaian ya pusat ternyata. keramaian, biasanya Oke. kan kalau malam Minggu ya di daerah situ rame banget kan. Nah ini Bener heeh, banget. jadi mudah-mudahan ini menjadi tepat sasaran dan juga, tepat manfaat ya. Jadi kita sengaja di pusat kota dengan kemasan penyampaian informasi dalam rangka edukasi juga melalui pagelaran wayang, itu Hmm. akan dimulai kalau pagelaran wayangnya sendiri mulai pukul 8 malam sampai setengah 11 malam. Itu, Hmm. tapi sebelumnya itu dari pagi sebetulnya masih banyak acara-acara. Jadi ada senam stunting, ada, pameran dan bazar dari usaha, pemberdayaan untuk produk-produk dari ibu-ibu keluarga akseptor ya, kemudian Hmm. juga dari komunitas, dari, akademi, akademisi, itu juga kita undang juga untuk berpartisipasi. Jadi kayak pentahelixnya tadi tuh kita ajakin gitu ya, Betul. untuk besok itu ada semacam gebyar dalam Mhm. rangka mensosialisasikan tentang stunting ini, karena sampai mungkin saya nggak tahu ya, sampai saat ini saya belum pernah mendengar acara gebyar tentang stunting ini yang gaungnya itu betul-betul masif, terdengar dan terasa oleh masyarakat Kota Bandung. Udah pernah Iya. belum? Kayaknya belum Belum pernah ada ya? justru, ini baru Kayaknya dengar belum nih pernah sampai ada ya? gebyar gitu ya. Heeh, supaya itu tadi, stunting ini betul-betul dikenal gitu ya Nah, oleh betul. masyarakat. Apa sih stunting itu? Apa sih dampaknya gitu ya? Termasuk juga akhirnya, untuk merubah perilaku masyarakat sehingga peduli akhirnya Hmm. tentang stunting ini dan mereka tahu penyebab stunting itu apa, akibatnya kalau kita lalai terhadap stunting ini, dampak jangka menengahnya, jangka panjangnya seperti apa. Nah itu nanti besok itu akan kita informasikan, kita edukasikan melalui itu tadi salah satunya pagelaran wayang golek. Dan mudah-mudahan kalau wayang golek ini kan, semua orang senang ya, Iya, semua pasti orang senang, diterima sama apalagi orang masyarakat. Sunda ya. Benar banget. Itu, kita menggunakan kearifan lokal juga gitu ya, supaya lebih mengena, lebih bisa dicerna oleh masyarakat dengan mudah. Mhm, oke luar biasa ya kayaknya gebyar ini jadi salah satu terobosan mungkin ya, Bu, ya, Ya, karena tadi mudah-mudahan ingin menggaungkan stunting lebih dengan masif lagi ya. masif gitu Mhm, ya. Tapi Bu, kalau boleh tahu nih, apa sih latar belakang ingin mengadakan, apa ya, mungkin kita bisa bilang tadi kan edukatif, informatif, dan dan komunikatif, komunikatif tentang stunting, tapi mhm, sebesar ini gitu, karena kan iya. biasanya ya paling enggak di posyandu, Nah itu, puskesmas, atau di event-event aja gitu. Nah, kenapa sih iya, ingin sebesar ini? Apakah iya, ada penyebab-penyebabnya mungkin kayak ada lonjakan angka stunting atau, oh ternyata kesadarannya memang kurang dan sebagainya, itu iya. bagaimana, Bu? Ya itu, terutama mungkin, setelah kami ya dari DPPKB kita kan selalu keliling-keliling gitu ya ke Iya. posyandu-posyandu, terus ke beberapa kelurahan, masih ada beberapa masyarakat yang memang belum secara lengkap mendapatkan informasi tentang stunting ini. Mhm. Ada gitu ya, tapi itu mungkin terlalu ilmiah mungkin ya kalau Iya. untuk mungkin, anak-anak remaja, ibu-ibu ya, jadi itu terlalu ilmiah gitu ya. Nah ini kita coba sederhanakan, ke kemasan yang lebih bisa dicerna oleh remaja putri, anak-anak sekolah gitu ya, kemudian juga ibu-ibu hamil, ibu-ibu rumah tangga seperti itu, dengan cara-cara tadi yang saya, sebutkan. Nah itu sebetulnya latar belakangnya dan Hmm. mungkin ini juga karena akibat kurangnya informasi, karena Mhm. kurang, masif dan mungkin
gaungnya memang belum terasa betul gitu ya, tentang Tanggung-tanggung gitu ya Bu ya ya, kayaknya? tentang stunting ini. Karena biasanya itu kan menjadi diskurs atau bahasan di seputaran mungkin, para dokter Iya, gitu ya, atau, hanya di webinar-webinar seperti itu ya. Tapi secara ke level, grassroot-nya itu di lingkungan keluarga dan mungkin, di lingkung kewilayahan itu mungkin belum optimal gitu betul. ya, apalagi sampai menyentuh ke ibu-ibu, di rumah tangga, di, ibu-ibu yang hamil seperti itu ya. Jadi itu mungkin belum optimal. Jadi kita coba, eee, menggaungkan kembali tentang stunting ini supaya lebih, eee, merata lagi lah ya informasi, kemudian juga, edukasinya kepada seluruh lapisan masyarakat. Intinya sih seperti itu. Mmm, Nah, terus kemudian kenapa juga harus ada kegiatan untuk besok itu ya, yang Bandung Tangkas Tangkis Tengkes ini, ya ini untuk percepatan penurunan stunting-nya juga setiap kegiatan kalau kita brand ya, iya kalau kita betul. branding, orang tuh cepat ingat kan, Iya "Oh iya, bener. Tangkas Tangkis Tengkes," gitu Tapi kan ya. namanya itu juga udah branding banget sih Bu. Ya Walaupun Tangkas orang Tangkis nggak tahu Tengkes, ya, ya tengkes teh ya apa tadi kan. ya, sebetulnya ini idenya itu dari anak-anak mahasiswa yang saya kenal yang juga peduli dengan stunting ini dari Mmm, anak-anak Unpar ya, dari oke. anak-anak Unpar. Jadi ide awalnya sih dari mereka tuh. Jadi, cuma masih sekelas mungkin kegiatan kampusnya. Mereka Iya. tuh, mahasiswa juga yang saya apresiasi itu, mereka juga sudah mulai peduli tuh, Oh, untuk urusan stunting ini ya, mmm, dan mereka mengusulkan nama Bandung Tangkas Tangkis Tengkes ini. Nah, saya sudah izin juga ke mereka, coba kita, gaungkan lagi, kita coba populerkan lagi nih branding ini, supaya bisa diingat, oleh orang-orang lebih luas lagi di Kota Bandung lah ya, masyarakat Kota Bandung, supaya tidak hanya dikenal di, kalangan mahasiswa saja, tapi coba kita kenalkan di masyarakat Kota Bandung untuk betul. branding ini. Nah, biasanya sih kalau orang sudah mengingat satu nama, insya Allah gitu ya, biasanya sih, dengan mengingat yang akhirnya merubah ke perilaku tadi. Oke, berarti kembali lagi untuk merubah perilaku ya, dengan Mhm, mereka tahu, iya mereka tahu, paham iya, gitu ya. mhm, Oke, karena kan memang tadi kalau dilihat dengan adanya Gebyar ini gitu ya, harapannya kan ingin masyarakat tuh lebih tahu dan menyeluruh. Karena kan iya kata Ibu sendiri kan tahu, tapi setengah-setengah mungkin ya, iya nggak menyeluruh gitu. Jadinya awareness-nya juga nggak terlalu iya, kuat gitu ya. Nah, tapi Bu kalau boleh tahu nih, di dalam Gebyar Bandung Tangkas Tangkis Tengkes ini, ada rangkaian kegiatan apa aja sih Bu, selain si wayang golek yang tadi branding-nya banget lah ya gitu iya kan. iya Ada iya. kegiatan apa lagi tuh kira-kira dari pagi? Iya, ini kebetulan ada kabit saya juga hadir ya, Ibu Siti. Nah, nanti mungkin bisa menambahkan ya, beliau, yang menjadi PIC kali ya? penyelenggaranya Oke. PIC kegiatan Wah, besok hari ini. Jadi selain ada hiburan, juga tadi yang saya sempat, sampaikan ada pameran dan bazar dari apa, ibu-ibu keluarga eksektor. Jadi oke. itu berbagai macam produk, baik itu kuliner, kemudian juga fashion, craft, seperti itu akan dipamerkan. Selain itu juga ada beberapa OPD atau unit Mhm, kerja di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang menjadi tenan juga, itu mereka mungkin akan memberikan pelayanan oke. sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing ya. Itu misalnya untuk, di Sukcapil itu akan pelayanan tentang kependudukan itu nanti besok ada. Dari Dinkes misalnya, kemudian juga dari, Dinas Ketahanan Pangan juga ada, Mmm, misalnya memberikan bibit buah-buahan gitu ya. oke. Kemudian juga ada dari, swasta juga ada ya. Intinya itu ada 50 Tenan. tenan, ada 50 tenan besok itu. Nah, kemudian juga ada tampilan-tampilan dari anak-anak juga ya, ada angklung dari anak-anak TK Taruna Bakti, Mhm. terus juga ada, eee, senam stunting juga itu ya. Ya berbagai macam lah besok itu ya. Jadi Serangkaian, bener-bener rangkai serangkaian ya. Padat ya, Bu, kayaknya rangkaian sehari yang ya? dan juga ada nanti itu penandatanganan semacam, komitmen lah ya, Mhm. komitmen, jadi ada tanda tangan siapapun itu yang memiliki komitmen untuk turut, mmm, berupaya untuk percepatan penurunan stunting, boleh itu masyarakat, boleh itu dari, pemerintahan untuk menandatangani
satu bentangan kain putih lah ya, di Jalan Iya. Soekarno itu. Itu Oh, rencananya, oke. ada kegiatan seperti itu juga. Jadi kayak semacam petisi-petisi gitulah Ya, ya, jadi barengan. komitmen ya Betul. seluruh masyarakat Kota Bandung untuk turut berpartisipasi, menurunkan angka stunting di Kota Bandung. Karena Mmm. targetnya kan tahun ini itu 17% ya, prevalensi stunting ini Iya. harus turun minimal, di 17%. Tantangan ke depan 14% ya tahun 2024 itu, Mmm. target nasional. Insya Allah, Bandung kalau masyarakatnya guyup, kompak gitu ya, dan juga tingkat kepeduliannya lebih meningkat lagi, insya Allah kita cukup optimis nih bisa turun di prevalensi, stunting di Kota Bandung. Kalau saat ini berapa nih di Kota Bandung kalau boleh tahu, Mbak? Untuk 2022 ini 19,4%. Mmm. Ya, jadi mungkin kita harus turun kalau misalnya mau ke 17% ya sekitar 2,4% lagi ya. Iya. Itu, di situ. Nah, tapi itu tadi tantangannya tidak hanya urusan pemerintah ini dalam percepatan penurunan Betul. stunting ini, tapi harus semua ya, harus semua unsur masyarakat harus turut kerja bareng juga lah. Oke. Tapi Zeta senang nih dengan adanya Gebiar ini terlihatnya dengan membawa tema stunting lah ya. Mhm. Bintang utamanya kan si stunting ini ya, Iya, gitu kan. Walaupun orang kayaknya nggak nyadar, mungkin pas nonton wayang golek teh padahal disampaikan pesan-pesan tentang stunting, mhm. terus dari tenan-tenannya pasti banyak poster-poster dan kegiatannya. Orang yang tadinya nggak tahu stunting itu apa, jadi pengen tahu Nah itu. gitu. Karena kan kalau kita lihat, kalau zaman dulu mungkin ya, penurunan angka stunting teh dengan Iya, nah penyuluhan itu. lagi. Tapi dengan adanya bazar, mulai dari tadi apalagi ada dari TK sampai Iya, kuliah, iya. sampai masyarakat pada umum tuh semuanya terlibat. Sama Jadi ibu-ibu juga. ya jadi kayak dibius lah di acara ini Iya, gitu. iya. Jadi sengaja ya seluruh lapisan masyarakat dari berbagai usia itu kita libatkan. Ya itu tadi dalam Oke. rangka meraih eh, kepedulian. Jadi tidak hanya stunting ini urusan pemerintah saja, tapi seluruhnya gitu, seluruh masyarakat. Betul. Nah, itu sih tadi partisipasi ya terutama Iya, ya. iya, Apalagi kalau udah ada bawaan embel-embel ada bazar ya, Bu, ya. Kayaknya orang mau datang aja dulu kan gitu, "Oh, iya, ternyata ini teh, ada jual apa sih, paket makanan sehat," iya, misalkan iya, kayak gitu iya. kan. Ya, jadi selain itu nanti itu ada pemberian bahan baku untuk menu Mhm. sehat atasi stunting. Mmm. Kemudian juga, perlu kami informasikan bahwa acara Gebiar ini merupakan rangkaian dari Bulan Monitoring Pengukuran Balita. Apa itu maksudnya? Jadi, di bulan November ini memang sengaja DPPKB ini, membantu Posyandu dan juga, Dinas Kesehatan. Kan biasanya kan, bulan pengukuran itu, memang ada setiap bulan ya. Nah, kita ikut memonitornya. Jadi, pengukuran balita itu ada penimbangan berat badan dan juga pengukuran tingginya. Nah, Mmm. kami dari DPPKB, membantu dalam hal, memonitoringnya bagaimana mungkin apakah pengukuran badannya ini sudah, betul gitu ya, atau penimbangan badannya sudah betul gitu. Karena ini kan alat-alat timbang dan alat-alat ukur untuk tinggi badan ini kan oleh Dinas Kesehatan ini sudah perbaharui dengan Oh, alat yang oke. lebih modern, lebih, digital ya, Iya. yang tadinya analog gitu, sekarang lebih, terdigitalisasi. Jadi tingkat akurasinya juga mungkin lebih, eee, tinggi ya Iya. dibanding yang manual gitu, seperti itu. Jadi, kita membantu mungkin di lapangan masih ada, eee apa, ketidakmengertian atau ketidakpahaman gitu Mhm. ya. Betul. Itu juga termasuk dalam hal input data. Jadi yang tadinya input data ini dilakukan secara konvensional, sekarang ini kita sudah ada aplikasinya. Aplikasi apa itu? Namanya e-Penting, jadi elektronik pendataan stunting. Jadi itu satu pintu, Mmm. itu inovasi dari Diskominfo ya. Iya. Nah itu, cukup, membantu juga dalam hal penginputan data oleh kader posyandu. Jadi mereka Jadi bisa lapor langsung dari tuh, orang lapangan ya heeh, gitu, datanya terpusat ya gitu ya? dan, Iya. real time juga gitu dan itu sudah by name, by address, bahkan by nick juga. Jadi itu Berarti bakal kelacak ya nanti pemetaannya ya, kalau seperti itu? bakal kelacak. Nah cuman challenge di lapangannya ini mungkin ada beberapa kader yang mungkin, belum mengerti Pengoperasiannya. pengoperasiannya Mmm. dan lain sebagainya. Nah, ini tim dari DPPKB mencoba untuk, membantu lah ya, untuk
memberikan sedikit mungkin, ilmu bagaimana cara mengoperasikannya itu, Oke. gitu. Jadi ini kita sekarang, sedang keliling ke, beberapa posyandu di 12 kecamatan. Ya. Di 12 kecamatan yang merupakan, lokus stunting ya. Jadi, belum menyeluruh ke sampai 30 kecamatan ya, karena ini baru 1 bulan November ini saja, mungkin nanti ke depan kita akan tambah lagi kecamatan-kecamatan yang lain. Ini, untuk bulan November ini baru 12 kecamatan. Oke. Tapi 12 kecamatan dari 30 kecamatan dalam 1 bulan tuh PR banget ya, Bu, ya? PR Bang, Karena kan satu memang hari kita 20 posyandu ya, tim wah, kita luar ke biasa. Nah, itu satu kecamatan aja bisa berapa posyandu kan, iya, belum lagi dikali iya, 12 gitu. total posyandu di Kota Bandung itu sekitar hampir 2000-an, Bu, dua tadi ribu. kan sempat ada challenge-nya yang dari kader yang mungkin kurang bisa mengoperasikan. Nah, kira-kira nih dalam penanggulangan stunting khususnya di Kota Bandung, kendala apa sih Bu sebenarnya yang paling berat atau mungkin yang dihadapi oleh DPPKB ini khususnya gitu? Yang nantinya masyarakat harus bisa turut serta dong untuk menumpas itu gitu. Yang paling berat itu merubah perilaku. Nah, Yang perilaku tadinya ya. iya, itu yang paling challenging ya, Mhm, mhm. untuk kita yang tadinya mungkin karena sudah terbiasa terbiasa dengan, contohlah ya misalnya Mhm. di rumahnya itu jadi gini, stunting itu salah satu penyebabnya adalah lingkungan perokok. Oke, itu yang terbesarnya mungkin ya, Iya, faktor iya terbesarnya. misalnya, ayah atau suaminya yang perokok itu bisa juga dampaknya ke ibu ya sebagai Mhm, perokok pasif. mhm. Ini, saya bicara ini tuh berdasarkan data dari hasil audit kasus stunting yang dilakukan oleh, pakar ya, Oke. jadi dari universitas, kemudian juga ada dari pakar gizi dan lain sebagainya. Salah satu penyebab stunting itu adalah lingkungan perokok. Nah ini Mmm, kan agak susah ya kalau untuk iya, merubah orang yang tadinya itu perokok udah jadi perilaku iya, soalnya ya, habit, iya, kebiasaan. menjadi habit terus kita rubah, ya minimalisirlah merokoknya gitu, itu agak challenging juga gitu Ya, ya, seperti itu. Dan selain itu juga mungkin itu tadi, pola hidup bersih sehat. Ya PHBS. makanya, alhamdulillah ya kalau untuk tingkat ODF Kota Bandung alhamdulillah udah 100% ya. Ya, Dan 2 hari yang lalu kalau tidak salah itu kita mendapatkan penghargaan. penghargaan. Nah, tapi yang lain-lainnya ya mungkin, kita yang masih challenge itu untuk mungkin akses, air bersih gitu ya, Mmm, dan apalagi lagi musim hujan gini Kak, ya repot ya, Bu, ya. seperti itu ya. Eee, jadi untuk lingkungannya itu juga masih, challenge ya untuk Mhm. kebiasaan mungkin. Minimal aja untuk, sekarang kan lagi darurat sampah ya. Iya, Nah tambah itu lagi tantangannya ya, Bu, ya. tantangannya tambah lagi gitu ya. Dengan darurat sampah, banyaknya tumpukan sampah gitu ya, itu juga menjadi challenge tersendiri. Nah ini, eee, mengedukasi masyarakatnya ini justru yang PR banget. merupakan PR banget gitu Mhm, ya. Nah tapi kalau misalnya kita lakukan secara kontinu dan terus konsisten, insya Allah ya mhm. toh yang namanya batu karang sekeras apapun ya, kalau terus-terusan ditetesi air, Iya, bisa bisa hancur, bisa airnya pecah, iya, iya. gitu kan. Jadi kita, istiqomah lah ya di BPKB terus gitu kita melakukan, KIE ya, komunikasi, informasi, edukasi ke masyarakat tidak bosan-bosannya dan tentunya terus berlanjut gitu ya, konsisten. Ya insyaallah lah mudah-mudahan nanti, masyarakat dengan sendirinya secara perlahan itu bisa berubah perilakunya. Oke, mungkin kalau tadi digambarkan upaya DPPKB mulai dari keliling posyandu dan sebagainya, itu kayak upaya yang tetesan airnya ya, perlahan tapi pasti Ya gitu pelan ya? tapi pasti, nggak bisa Mhm. seperti membalikan atau seperti makan cabai langsung kerasa pedasnya Oh, gitu ya. betul. Bagus loh dengan adanya Gebyar Bandung Tangkas Tangkis tangkis. ini, jadi kayak airnya yang hujan bedaknya lah gitu Iya, ya, gitu akhirnya kan. hujan bedak. Karena tadi, jangkaunya masyarakat luas dan di tempatnya juga pusat keramaian, apalagi Iya, malam Minggu ya, Bu, ya. iya, Ditambah wayang golek. tambah wayang golek. Nah, itu kan orang pas nonton nggak sadar, "Oh, ini teh info tentang stunting. Oh, Iya, itu tenan-tenannya apa iya. sih stunting?" Misalkan Nah kayak itu, gitu ya. soalnya di lapangan juga ada yang masih belum tahu stunting itu apa. Iya, betul. Stunting itu apa, makanya kita gencar nih sekarang ya Mhm. sosialisasi dengan berbagai macam media itu kita lakukan.
Oke, luar biasa nih Mitra Sonata ya. Buat kamu yang belum tahu atau bahkan udah tahu stunting juga boleh datang ya Bu ya. Boleh, itu, Nah, ini untuk terbuka untuk masyarakat. targetnya nih siapa aja nih Bu nih kira-kira yang bisa hadir? Targetnya semua umur ya, Oke, mulai, dari tuh. mungkin, ibu yang atau orang tua yang memiliki balita, balita silahkan datang, remaja, dewasa dengan pasangan usia suburnya silakan datang karena Mhm. mungkin di situ, itu juga ada edukasi tentang persiapan menjadi calon pengantin gitu ya, Iya. itu juga ada nanti edukasi-edukasi seperti itu. Nah benar nih Mitra Sonata, karena memang stunting ini bukan cuman permasalahan yang ditemukan di orang dewasa aja. Ya, Ibu yang punya anak aja enggak. Justru bahkan di BPKB dengan duta genrenya ya ya duta membuktikan genre. bahwa remaja juga harus aware sama stunting ini. Nah kira-kira besok bakal ada apa nih yang dibawakan oleh teman-teman duta genre nih remaja? Kan harapannya kita yang datang banyak anak remaja juga ya Bu Iya, ya. duta genre saya suruh senam stunting aja kali ya. Wah, nah itu Karena biar ini senam stunting ini kan memang belum belum terlalu terpromosikan ya. ya. Oh ada senamnya Ada senamnya, ini jadi ini, inovasi dari Dispora ya. di Jadi Spora. ini kolaborasi kita juga dengan Dispora, ada tuh nanti, inovatornya, senam stunting ini. Nah, ini rencananya mungkin ke depan ini akan dilombakan nih di masing-masing mungkin Wilayah kelurahan ya, wilayah, karena ya itu sebagai media juga dalam rangka, mempromosikan, mensosialisasikan tentang stunting ini. stunting. Oh Ya gitu. salah satunya itu tadi kemasannya melalui senam, Senam. gitu. Jadi Siapa macam-macam sih yang ya. nggak mau ya seru-seruan Iya nama olahraga, terus biasanya seru-seruan ya Bu ya? iya, gitu. Jadi Oke. tidak memakai lagi cara-cara lama ya, hanya hanya satu arah gitu ya Nah itu dia komunikasinya, betul. terus dengan suasana yang formal, itu kan orang cepat bosan ya. Bosan Iya, ya, masuk masuk. telinga kanan, keluar telinga kiri, jadi infonya nggak tahu Iya, kemana gitu jadi ya. berbagai cara lah kita ya dari mulai film tadi, terus apa, event, kemudian sampai senamnya juga ada gitu kan. Wah luar biasa, apalagi tadi Zeta sendiri yang ngelihat ada FYP tuh di TikTok tuh, di salah satu Ya, media, apaan nih gitu ya, tapi ternyata ya itu dia, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah iya, khususnya untuk, menumpas atau menekan tadi prevalensi angka stunting iya. tadi. Nah, kira-kira nih dari Ibu sendiri harapannya untuk masyarakat nih apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Yang pasti sih, lebih peduli lagi Iya. ya, jadi urusan stunting ini betul-betul urusan kita semua, karena itu tadi masa depan, terutama ke depan ini, itu ditentukan oleh generasi sekarang. Yes. Calon-calon orang tua ya, calon-calon orang tua nanti mungkin 20 tahun lagi, di tahun 2045 itu, mereka akan mempersiapkan generasi penerusnya seperti apa, tentunya harus dididik dari sekarang, Hmm. yaitu peran dari keluarga juga itu sangat, penting ya dalam hal, eee, kepedulian tentang, apa, dampak jangka pendek, menengah, panjang dari stunting ini. Hmm. Karena itu, bisa terbayangkan ya, kalau untuk jangka menengah contohnya, ini untuk daya kognitif, daya motorik dari seorang anak ini bisa berjalan lamban. Jangka panjangnya itu bisa menyebabkan berbagai macam, penyakit karena apa? Karena daya tahan tubuh si anak ini kan, berkurang Lemah. ya, lemah. Hmm. Sehingga, penyakit-penyakit seperti mungkin, apa, kanker, terus jantung, diabetes, seperti itu kan Penyakit kronis lah iya, ya paling yang kalau itu, mudah datang gitu ya, hmm. mudah, kena gitu. Bisa terbayangkan nanti di tahun 2045 untuk SDM Indonesia Kalau seperti pada sakit-sakit apa, itu kalau sakit-sakitan seperti itu benar. bagaimana gitu ya, bagaimana kita bisa berkompetisi dengan negara lain gitu kan. Jadi nah makanya ini kenapa, saya sangat berharap, kepada mungkin khususnya masyarakat di Kota Bandung, kita lebih peduli lagi lah tentang, stunting ini, terutama dalam hal pencegahannya. Bener banget. Jadi memang digambarkan bahwa perihal stunting ini nggak cuman orang tua aja yang harus peduli. Ya, Eee, remaja Remaja juga harus gitu ya, iya karena memang mereka harapan besarnya ditaruh di iya sana gitu ya, dan bahkan tadi kalau dilihat dari gambaran, orang-orang yang berpartisipasi dalam gebyar Bandung Tangkas Tangkis ini juga ada anak TK ya, Bu, ya? ada, Jadi anak-anak juga dari kecil udah tahu gitu, oh aku tuh misalkan ya menampilkan angklung untuk acara apa gitu kan, iya nanti pas mereka udah dewasa
Oh, aku Ingat teh dulu. ingat dulu. Nah, gitu ya, Bu, ya? Iya, Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih, Bu, pesan-pesannya untuk masyarakat nih, untuk ayolah datang gitu ya ke iya, Gebiar ini besok supaya mau nggak mau harus mau, tahu nggak tahu harus tahu tentang stunting intinya, malah harus dipaksakan ya, Bu, ya? iya. Ya untuk mitra Sonata khususnya dan juga warga Kota Bandung, ayo datang ya besok di sekitaran Jalan Soekarno dan Cikapundung River Spot. Di sana kita di pemerintah kota, khususnya dari DPPKB Kota Bandung, kita akan adakan satu acara gebiar dalam rangka sosialisasi tentang stunting dengan nama Bandung Tangkas Tangkis Tengkes. Ada berbagai macam acara dan itu semua gratis dan tentunya harapannya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang stunting. Oke, luar biasa. Jadi ingat ya, walaupun kamu ngerasa udah tahu, jangan cukup tahu di situ aja gitu. Mumpung ada hajatnya nih Bu ya, ada waktunya gitu. Kamu bisa tahu lebih banyak tentang stunting dan dengan kamu ikut acara itu nggak cuman kamu aja yang jadi lebih tahu stunting, karena nantinya kamu bisa share nih ke orang-orang sekitar Ya, ya. Jadi kayak mata rantai yang penuh positivitas lah ya kan kalau kata mm, anak-anak apa duta genre tuh. iya, Pokoknya harus produktif, harus positif lah. Nah, itu iya, dia. Oke, luar biasa Mitra Sanata itu dia gambaran tentang kegiatan besok di Gebiar Bandung Tangkas Tangkis Tangkas. Jadi buat kamu yang belum ada agenda, boleh dong mengisi waktu luangnya di weekend besok nih full dari pagi sampai malam ya, semuanya penuh manfaat mulai dari senam-senam, ada bazar, ada layanan, ya. ada wah yang Wayang golek. golek. Nah, itu menarik banget. So, buat kamu nih, yuk kita ramaikan acara Gebiar Bandung Tangkas Tangkis Tangkas besok. Jangan lupa ajak sanak saudara, keluarga, pasangan, siapapun itu supaya kita sama-sama mengedukasi diri ya. Ya, Jadi jangan nunggu diedukasi mulu ya. ya, Kita harus datang, harus mau mencari informasi tentang stunting. Karena tadi masa depan Indonesia itu ada di tangan kita ya. semua ya. Mulai dari dewasa sampai remaja, anak-anak semuanya. So, terima kasih banyak Bu Sama-sama Kenny teh. untuk informasinya yang luar biasa. Semoga besok acaranya berjalan lancar Amin. dan juga Dan warga cuaca Bandung. cukup Nah, bersahabat. itu sih ya, ngedek-dek ya Bu ya. Tapi yang penting kitanya juga tetap semangat supaya acaranya bisa meriah dan penuh Amin. manfaat. Terima Amin. kasih semuanya. Di Hatur sini nuhun. Zeta dan Bu Kenny pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.